Firman Tuhan dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ke-23 menuliskan tentang Israel yang adalah bangsa pilihannya Tuhan. Mereka berubah setia. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengingat perjalanan bangsa Israel, betapa luar biasa ketika Allah membawa mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang adalah tanah perjanjian. Mereka menikmati susu dan madu yang berlimpah. Firman Tuhan katakan, namun ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka menjadi umat yang berubah setia, dan di hadapan Tuhan ini adalah suatu kejahatan, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami pembuangan. Dalam pembuangan ini saudara, mereka disiplinkan oleh Tuhan, dan juga sebenarnya ketika Allah mengizinkan bangsa Israel ada dalam pembuangan, ini adalah bentuk kasih Tuhan supaya Israel kembali mengingat bahwa Allah mereka adalah Allah yang dahsyat, yang telah melakukan begitu banyak mujizat di dalam kehidupan mereka. Dan tentu saja saudara, sebelum Allah mengizinkan pembuangan terjadi, Tuhan tidak melakukan tanpa alasan, dan juga Tuhan tidak melakukan tanpa peringatan. Melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya, Tuhan memperingati Israel, namun Israel tidak mendengar, dan akhirnya mereka berada di dalam pembuangan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Israel ini adalah gambaran kehidupan kita orang yang percaya. Ketika kita sudah menerima keselamatan, ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita kerap kali menjadi orang yang berubah setia dalam perjalanan iman kita. Kita berbalik dari iman kita, kita berpaling dari Yesus, menyangkal Dia. Kita melakukan persinahan rohani yang artinya Yesus tidak lagi menjadi prioritas. Bahkan mungkin pekerjaan menjadi prioritas, keluarga menjadi prioritas, dan kita melupakan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan ini adalah suatu persinahan rohani. Firman Tuhan juga menuliskan contoh Raja Uzia ketika dia berubah setia, yang dahulunya dia adalah pribadi yang setia di hadapan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Namun firman Tuhan mencatat bahwa ketika dia menjadi kaya dan menjadi kuat, dia berubah setia, dan Tuhan izinkan dia mengalami sakit penyakit bahkan sampai kepada matinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini ternyata kita mendapati kehidupan kita menjadi orang yang sudah berubah setia, kita perlu untuk bertobat. Apa arti dari bertobat? Yang pertama, jaga hati kita untuk tidak melakukan perbuatan yang salah. Yang kedua, jangan izinkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang dosa. Yang ketiga saudara, jaga mulut kita untuk tidak memperkatakan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Nah ini saudara bicara tentang komitmen. Di dalam komitmen itu butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya ketekunan, dan juga butuh yang namanya disiplin diri. Kita butuh untuk komitmen ketika kita mau benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-39 ayat 26 hingga 29 menuliskan berkat-berkat dari mereka yang bertobat meninggalkan ketidaksetiaan mereka. Yang pertama, pemulihan. Tuhan pulihkan orang yang mau bertobat. Yang kedua saudara, Tuhan mengangkat kehidupan mereka sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, ketika mereka berdoa, Tuhan akan mendengar doa mereka. Dan yang keempat, Tuhan akan membuat mereka mengenal Allah dengan dalam, dengan cara yang lebih dalam lagi. Dan yang kelima, dalam ayat yang ke-29, berkat bagi mereka yang bertobat adalah Roh Allah, yaitu Roh Kudus, akan dicurahkan sehingga kehidupan kita saudara terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari bertobat, tinggalkan ketidaksetiaan kita dan kembali hidup setia di dalam Tuhan. Sebab di dalam Matius 26 menuliskan bahwa orang yang bertahan pada kesudahannya, dia akan selamat. Jadilah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Kalau hari ini saudara mengalami hidup saudara tidak setia, berbaliklah dari ketidaksetiaan dan hidup setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.